Kisah Aditya, episode 10. Karyawan hotel, yang saat itu berada di lobi hotel tersebut, mereka semua bertanya-tanya, dengan apa yang mereka lihat barusan. Yang dimana, Pak Hendrik yang tidak lain adalah orang kepercayaan dari pemilik hotel itu, malah membungkukkan badan, tanda memberi hormat, pada seseorang yang tidak mereka ketahui jati dirinya. Terdengar pula saat itu, para karyawan hotel saling bertanya satu sama lainnya. Nis, tumben-tumbenan ya, ajudan bos besar beri hormat ke kita, ucap karyawan hotel, yang diketahui bernama Sukma. Ah kamu nih Suk, kamu enggak dengar, tadi Pak Andi ngomong apa? Pak Hendrik hormat gitu ditujukan untuk Pak Andi. Kamu kan tahu sendiri, Pak Andi tuh ponakannya Pak Hendrik, jadi wajarlah kalau Pak Hendrik seperti itu, ucap Nisa. Lalu Sukma pun berkata, sepertinya enggak mungkin Nis. Enggak mungkin gimana, ucap Sukma penasaran. Secara, Pak Hendrik itu orang kepercayaannya bos besar, masa sih ngasih hormat ke Pak Andi gitu? Dan dengar-dengar nih, Pak Andi bisa dapat jabatan sebagai manajer, itu karena Pak Hendrik, bukan karena prestasi kerjanya, jadi ganjil aja, kalau Pak Hendrik malah hormat sama Pak Andi, ucap Sukma. Sementara itu, Pak Hendrik yang telah berada di samping Andi, terlihat saat itu, Andi tersenyum sinis pada Cindy dan Aditya. Lalu terdengar, Pak Hendrik berkata, maksud kamu nyuruh Om datang ke sini, apa hanya untuk lihat kelakuan buruk kamu, ucap Pak Hendrik. Mendapat pertanyaan seperti itu, spontan senyum di wajah Andi pun hilang. Mama maaf, Om, maksud Om apa? Andi enggak ngerti, ucap Andi. Tadi, Pak Salim bilang, kalau kamu nonjokin wajah dia, ucap Pak Hendrik, sambil melihat ke arah Aditya. Saat itu terlihat, sudut bibir Aditya sedikit terluka, akibat perbuatan Andi. Lalu terdengar, Andi berkata, gimana saya enggak emosi Om, lihat Cindy peluk-pelukan sama tuh bocah, ucap Andi mencoba membela diri. Oh, jadi karena masalah itu, kamu langsung main hajar, tanpa meminta penjelasan dari Cindy, ucap Pak Hendrik. Tadi Cindy ngomong, katanya tuh bocah adik angkatnya. Jelas saya enggak percaya. Lagian, mana ada orang yang ketahuan selingkuh, mau ngaku, makanya saya tonjok, biar dia enggak ngulangin lagi. Yang pastinya, tuh bocah pasti sengaja dekatin Cindy, karena dia tahu, Cindy tuh punya banyak uang, ucap Andi. Mendengar ocehan dari mulut Andi, Pak Hendrik pun berkata, kalau benar Cindy itu kakak angkat Aditya gimana, ucap Pak Hendrik. Ya enggak mungkin lah Om, yang aku tahu, Cindy enggak punya adik, apalagi saudara angkat, ucap Andi dan kembali melanjutkan perkataannya. Tapi tunggu Om, kok Om bisa tahu, kalau bocah itu namanya Aditya, ucap Andi. Lalu, Pak Hendrik pun berkata, Om bukan hanya tahu namanya saja. Mulai dari nomor sepatu sampai makanan kesukaan Aditya Om tahu, ucap Pak Hendrik, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Dan memang benar yang dikatakan Cindy, kalau Aditya itu adik angkatnya. Dan asal kamu tahu, Aditya itu anak tunggal Tuan Winata, pemilik hotel ini, dan juga pemilik perusahaan tempat kamu bekerja, ucap Pak Hendrik. Mendengar perkataan Pak Hendrik, spontan, pegawai hotel yang berada di tempat itu, mereka pun terlihat kaget, saat mengetahui, ternyata pemuda berpakaian sederhana itu adalah anak dari pemilik hotel tersebut. Lain halnya dengan Andi. Saat itu, raut wajahnya terlihat pucat, dan ia hanya tertunduk, tanpa berani berkata apa-apa. Lalu terdengar,
Pak Hendrik kembali berkata, "Tuan muda, tolong maafkan kelakuan ponakan saya," ucap Pak Hendrik, sambil sedikit membungkukkan badan. Merasa mendapat pembelaan dari Pak Hendrik, Andi pun berkata, "Iya Dit, saya minta maaf, tadi itu saya benar-benar enggak tahu kalau kamu anaknya bos besar," ucap Andi, dan kembali melanjutkan perkataannya pada Cindy. "Oh Yasin, maafin aku juga ya, tadi tuh, aku terbawa emosi." "Apa, kamu bilang maaf? Kamu enggak lihat nih, wajah adik aku sampai bonyok gini, dan segampang itu kamu bilang maaf," ucap Cindy dengan nada marah. Saat itu, Andi ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba, Pak Hendrik memotong perkataannya. "Oh ya Andi, sebenarnya, ada yang mau Om sampaikan sama kamu," ucap Pak Hendrik, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Om kasih kamu waktu 2 hari, untuk menyerahkan surat pengunduran diri kamu, dan juga semua fasilitas yang diberikan perusahaan," ucap Pak Hendrik tanpa basa-basi. "Apa maksud Om? Saya dipecat?" ucap Andi kaget. "Iya benar, kamu dipecat," ucap Pak Hendrik tegas. "Kok sampai segitunya sih Om? Tadi, saya benar-benar enggak tahu kalau Aditya itu anak Tuan Winata," ucap Andi. Lalu terdengar Aditya berkata, "Pak Andi jangan dipecat Om, masalah ini hanya salah paham saja," ucap Aditya. "Iya Om, benar yang dikatakan Aditya, ini hanya salah paham," ucap Andi. "Semua ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan kamu dan Tuan Muda," ucap Pak Hendrik. "Terus, kenapa tiba-tiba Om bilang saya dipecat? Alasannya apa?" ucap Andi. "Jadi, kamu ingin tahu alasan kamu dipecat?" "Jelas Andi harus tahu Om. Kok tiba-tiba banget?" Andi juga enggak tahu apa kesalahan Andi, ucap Andi. "Oke Om kasih tahu alasannya. Akhir-akhir ini, ada yang aneh dengan data keuangan perusahaan tempat kamu bekerja, dan Tuan Winata menyuruh orang untuk mencari tahu tentang hal itu, dan semua bukti tertuju sama kamu," ucap Pak Hendrik. "Bukti apa sih Om? Saya benar-benar enggak ngerti," ucap Andi. "Apa harus Om jelaskan sama kamu di depan orang banyak?" ucap Pak Hendrik, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Bos besar sudah mengetahui bahwa kamu sudah menggelapkan uang perusahaan, dan beliau menyerahkan penyelesaian masalah ini ke Om. Apa kamu pikir Om enggak malu saat Tuan Winata menunjukkan semua buktinya sama Om? Sudah untung Tuan Winata enggak ngambil jalur hukum. Kalau enggak, kamu pasti sudah dipenjara," ucap Pak Hendrik. "Tapi Om, udah enggak ada tapi-tapian. Ingat, Om ngasih kamu waktu 2 hari untuk menyerahkan surat pengunduran diri kamu," ucap Pak Hendrik. Mendengar perkataan Pak Hendrik, Andi langsung tertunduk malu. Apalagi saat itu, Pak Hendrik mengatakan semua itu di depan banyak orang. Lalu terdengar Pak Hendrik berkata pada Aditya, "Oh ya Tuan Muda, apa permasalahan Tuan Muda dan Andi mau dilanjutkan ke jalur hukum?" "Ah enggak usah Om, lagian cuman memar dikit kok," ucap Aditya. "Ya udah, kalau gitu, saya mohon pamit, karena masih banyak urusan yang harus saya selesaikan," ucap Pak Hendrik. "Iya Om," ucap Aditya. Lalu terlihat Pak Hendrik melangkah meninggalkan tempat tersebut. Lain halnya dengan Andi, kakinya seolah tidak bisa beranjak dari tempat itu, entah karena malu atau sebab apa. Lalu terdengar Cindy berkata, "Kamu ngapain masih di sini? Apa perlu saya nyuruh security buat ngusir kamu?" ucap Cindy dengan nada marah.
Mendengar perkataan Cindy, Andi pun langsung meninggalkan lobi hotel itu. Pikirannya bercampur aduk antara malu dan menyesal dengan apa yang ia lakukan. Sementara Cindy yang masih bersama Aditya, terdengar ia berkata pada Nisa, "Nis, tolong kamu ambilin air hangat ya." "Oh iya Bu," ucap Nisa, lalu melangkah menuju dapur hotel tersebut. Sementara Cindy, ia pun melangkah bersama Aditya ke arah sofa yang tak jauh dari lobi hotel tersebut. Lalu terdengar Aditya berkata, "Tadi, Kak Cindy nyuruh ambil air hangat untuk apa?" "Untuk ngompres memar di bibir kamu tuh," ucap Cindy. Tak berapa lama kemudian, Nisa datang membawakan air hangat yang diminta Cindy. "Ini Bu," ucap Nisa. "Oh ya, makasih ya Nis," ucap Cindy. Lalu terdengar resepsionis hotel yang bernama Mila berkata, "Tuan muda, maaf banget. Tadi, saya benar-benar enggak tahu loh kalau Anda adalah pemilik hotel ini," ucap resepsionis itu. "Iya benar Tuan, kami semua tidak menyadari itu," ucap Nisa. "Udah enggak apa kok, lagian enggak usah panggil Tuan muda, risih aku dengarinnya. Panggil nama aku aja," ucap Aditya. Lalu, Aditya kembali berkata pada Cindy, "Kak Cindy, kok mukanya kayak orang yang lagi punya banyak masalah," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Cindy menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Kakak lagi bingung Dit. Akhir-akhir ini, omset resto di hotel ini menurun drastis. Kakak sudah cari tahu penyebabnya, tapi sampai hari ini, belum juga ketemu," ucap Cindy. "Iya benaran Bu, akhir-akhir ini Nisa lihat, agak sepi pengunjung yang datang makan," ucap Nisa. "Ah kamu nih Nis, main nyambung aja, mendingan sana, lanjutin kerja kalian," ucap Cindy. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.